Niko. Apa Dea? Itu loh dok, temen aku. Katanya dia siklus menstruasinya tuh nggak teratur dok. Terus kata orang itu PCOS. Emang benar ya dok? Belum tentu. Nah, untuk menentukan PCOS apa enggak, kita bahas yuk. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang penyakit yang cukup banyak muncul di era ini. Apa itu? PCOS. Apa sih PCOS? Kepanjangan dari PCOS adalah Polycystic Ovarian Syndrome. Sebenarnya untuk memastikan apakah Smart Moms terkena PCOS atau tidak, harus memenuhi 2 dari 3 kriteria. Kriterianya adalah yang pertama, adanya gambaran PCO atau Polycystic Ovarian dari USG. Nah, beda ya PCO dan PCOS ya. Kalau PCO adalah gambaran dari USG-nya, kalau PCO plus S itu adalah sindrom, itu adalah penyakitnya. Jadi jangan terbalik ya. Nah, yang kedua, adanya gangguan haid. Misalnya, Smart Mom seringkali haidnya 2 atau 3 bulan sekali atau bahkan 1 tahun sekali. Yang ketiga, adanya hiperandrogenisme, di mana terjadi maskulinisasi dari seorang wanita. Contohnya, tumbuh kumis, tumbuh bulu-bulu di tengkuk, di dada, di perut, dan lain sebagainya. Nah, kalau udah memenuhi 2 dari 3 kriteria tersebut, maka sudah bisa kita tegakkan diagnosis PCOS. Jenis-jenis PCOS ini bisa terjadi pada yang obes atau yang lean. Pada dasarnya, pasien-pasien dengan PCOS bisa terjadi resistensi insulin. Pada pasien yang gemuk, overweight atau obes, bisa saja terjadi resistensi insulin akibat kenaikan kadar lemak, sehingga mengganggu kerja insulin dan terjadilah resistensi insulin. Sementara pada yang kurus atau yang tipe lean, bisa saja memiliki riwayat diabetes mellitus dalam keluarga, sehingga resistensi insulin terjadi secara genetik sejak awal. Tetapi ada juga pasien PCOS yang tetap haid secara normal loh. Nah, kenapa demikian? Karena sebenarnya ada 4 tipe dari PCOS. Sebut saja tipe A, B, C, dan D. Tipe yang A memiliki ketiga gejala dari PCOS tersebut. Tipe yang B hanya memiliki gejala gangguan haid dan hiperandrogenisme, sementara tidak ditemukan gambaran PCO dari USG. Tipe yang C ini nih, yang biasanya haid secara normal, teratur, kurang dari 35 hari sekali, tetapi pada saat USG ditemukan gambaran PCO dan hiperandrogenisme. Nah, yang terakhir tipe D, terjadi gangguan haid dan terdapat gambaran PCO dari USG, sementara tidak ada hiperandrogenisme sama sekali. Kamu tipe yang mana nih? Coba yuk kita cek sama-sama. Pada kasus-kasus PCOS di mana terjadi gangguan haid, maka tidak terjadi perkembangan sel telur hingga ovulasi. Nah, permasalahannya nih, kalau Smart Moms tidak ovulasi, maka tidak ada sel telur yang bisa dibuahi oleh sperma. Hal ini tentu saja akan menyebabkan kemandulan. Tetapi jangan khawatir, dengan memperbaiki kondisi PCOS, maka kemandulan bisa kok teratasi. Jadi kemandulannya tidak bersifat permanen ya. Terapi PCOS sebenarnya dimulai dengan menurunkan berat badan minimal 5-10%. Terutama pada tipe yang obes ya. Sementara tipe yang lean sebenarnya juga membutuhkan penurunan berat badan 5-10% karena biasanya internal fatnya sangatlah tebal. Selain itu, dokter akan memberikan terapi berupa obat-obatan diabetes mellitus seperti metformin untuk membantu mengatasi resistensi insulin yang terjadi. Untuk mengatasi hiperandrogenisme yang terjadi, dokter juga bisa saja meresepkan obat hormonal yang berfungsi sebagai anti-androgen. Dokter juga akan menyarankan untuk dilakukan stimulasi sel telur, sehingga rantai PCOS bisa dikacaukan dan siklus haid diharapkan kembali normal. Nah, kalau terapi-terapi tersebut masih belum bermanfaat untuk mengatasi PCOS, langkah terakhir adalah dilakukan operasi. Operasi ini bisa dilakukan melalui laparoscopic drilling untuk membantu memecahkan sel-sel telur yang terhambat perkembangannya tadi, sehingga diharapkan rantai PCOS terganggu dan sel telur yang lain mampu berkembang hingga ovulasi. Tips and triksnya untuk mencegah terjadinya PCOS adalah menjaga berat badan ideal dan makan makanan sehat bergizi seimbang, hindari makan makanan lemak jenuh, gula dan karbohidrat yang terlalu tinggi. Gitu Dea dan Smart Moms, paham kan? Kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah dan kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.